Ya, Editor View kali ini akan mengulas Big Stories 2025 dari sektor real dan juga dari sektor energi serta minerba. Buruh menegaskan akan terus mengawal UMP tahun 2026, terutama di DKI Jakarta dan juga beberapa lokasi lainnya. Nah, dari bagian mana hal ini masih akan terus berlanjut dan mempengaruhi perekonomian kita? Atau mungkin secara generalnya deh, kenapa sampai dengan akhir tahun ini isu tentang kenaikan UMP buruh ini masih selalu menjadi perdebatan? Dari Mas Gong dulu. Iya, Sapinas, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara soal isu kenaikan upah itu hampir setiap tahun ya, memanas ya, atau menghangat lah. Karena memang menyangkut masalah hajat hidup orang banyak, para pekerja di sektor padat karya, karena mereka sangat bergantung dengan upah, terutama upah minimum. Sebenarnya ini sudah dicoba untuk beberapa formula oleh pemerintah, cuma memang pasti namanya pro kontra selalu ada. Cuma saya ingin tarik di awal tahun, kita ingat waktu itu kita bikin Big Stories itu membuat cerita-cerita atau narasi yang menarik sepanjang tahun 2005. Nah, yang paling pertama yang kita soroti soal masalah, dulu ingat ya waktu pajak PPN naik ya di awal tahun itu kan sempat heboh tuh, bahkan kalangan buruh juga sempat protes karena kalau seandainya itu PPN naik sampai 12% itu akan menekan semua dampaknya, bukan hanya buruh tapi pengusaha gitu. Dan akhirnya kan Pak Prabowo dengan kebijakannya akhirnya tidak menaikkan 12% keseluruhannya, hanya sektor yang sifatnya mewah yang dikenakan PPN 12%. Nah, perlu diingat bahwa memang itu penting sekali karena buruh itu juga melihat itu kondisinya memang tahun 2025 ini cukup berat. Karena kita lihat dunia usaha itu, masih ingat kan dengan adanya fenomena mall tutup, Iya, Rohana Rojali. Rohana Rojali, itulah yang memang menjadi yang sangat genting di tahun 2025 ini gitu. Makanya itu menyangkut dengan masalah daya beli masyarakat. Kita ingat misalnya di indeks manufaktur kita pun sekitar antara April sampai Juli itu pun juga mengalami kontraksi, bahkan di bawah 50, artinya manufaktur itu juga mengalami penurunan, artinya mengerem ekspansinya, dan itu linear dengan kondisi kerja gitu. Misalnya banyak yang mengerem belanja, akhirnya muncullah fenomena Rohana Rojali itu, yang memang itu sebuah fakta konkret di lapangan. Gitu. Iya, iya. Nah, itu dari masyarakat, rakyat, buruh. Nah, kita tahu juga di tahun 2025 nih banyak sekali kebijakan terkait minerba kita dalam negeri, baik minyak juga menjadi fokus utama. Nah, apa sebenarnya menjadi fokus redaksi sepanjang tahun 2025 dari segi energi dan sumber daya mineral? Ya, makasih Mbak Safrinas. Khusus untuk energi, sebenarnya banyak kebijakan energi yang dikeluarkan sama pemerintah kan. Ya, kita ingat di awal tahun misalnya ada kebijakan yang menggembirakan. Contohnya itu tarif listrik, diskon tarif listrik 50%. Ada juga berita-berita yang bikin heboh seperti misalnya kosongnya BBM di SPBU swasta. Kemudian di sektor minerba juga misalnya ada kebijakan baru dari pemerintah terkait teknis UMKM, Ormas bisa mengelola pertambangan. Kemudian juga di sektor tambang juga pemerintah menerbitkan regulasi baru yang jadi babak baru di dunia pertambangan, yaitu terkait peraturan logam tanah jarang. Ini kan mineral kritis yang memang dari sejak lama tidak diperhatikan. Ternyata logam tanah jarang kan menjadi bahan baku yang penting untuk energi di masa depan gitu. Itu salah satu yang kita capture ya. Dan pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan itu terkait ketahanan energi nasional, termasuk soal pemanfaatan sumur rakyat dan juga soal WPR ya, atau IUPR. Nah, bagaimana redaksi melihat kebijakan di sektor ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sih pemerintah kan punya target swasembada energi ya. Jadi kebijakan untuk mengelola sumur minyak itu sebagian dari dukungan pemerintah untuk menggenjot produksi minyak. Kalau nggak ada produksi yang masif, mungkin target 1 juta barel juga sulit tercapai. Nah, itu salah satunya mungkin yang kebijakan mengelola sumur minyak. Memang sekarang berapa produksi migas kita in total? Kalau dari catatan Kementerian SDM terakhir itu bulan Oktober ya, sudah sampai 604.000 barel. Sementara kan kebutuhan kita masih 1,4, masih jauh lah gapnya. Tapi kan tahun depan katanya akan diberhentikan impor-impor, khususnya solar gitu. Nah, gimana itu melihat ke depannya? Stop impor solar kan target pemerintah itu 2026 kan. Dengan adanya kilang baru mungkin yang dari Pertamina di Balikpapan mungkin bisa mensupport itu. Karena kita tahu bahkan solar bisa surplus 20%-an dari Kementerian
SDM ya datanya. Ya. Nah, saya kembali lagi nih terkait perburuhan. Apakah semua program-program yang sudah disiapkan pemerintah ini siap untuk menyambut ekonomi masyarakat yang lebih baik di tahun 2026? Apakah kebijakan-kebijakan ini masih perlu dievaluasi atau yang sudah ada sebenarnya akan berjalan dengan baik nih sampai dengan tahun 2026? Kita tahu banyak sekali loh program-program yang diberikan pemerintah, lagi magang gratis, lalu pabrik kemarin yang Sritex juga kan katanya diaktifkan kembali, walaupun kita belum dapat update-nya lagi ya sekarang seperti apa kelanjutannya gitu. Cuman kan pemerintah sepertinya memikirkan sekali gitu nasib masyarakatnya gitu kan, tapi gimana ke depannya? Ya, kita tahu di kondisi 2025 itu kan masalah utama adalah dari daya beli, dan kita akui juga salah satu faktornya adalah karena terjadi PHK ya secara cukup besar, bahkan data menunjukkan sampai akhir November itu sekitar 54.000 yang PHK, dan itu linear dengan data BPS bahwa pengangguran itu memang sedikit menaik, ada sedikit tambahan peningkatan sekitar 7,4 juta orang gitu. Itu dibandingkan dengan Februari itu hanya sekitar 7,2 gitu. Artinya memang antara data PHK dengan jumlah pengangguran itu memang terus ada kesenambungan gitu. Nah, ini justru yang jadi PR adalah bagaimana sudah disebut tadi soal masalah magang itu suatu hal yang solusi yang sangat bagus sih, karena setidaknya yang dibutuhkan sekarang adalah supaya mengatasi masalah daya beli ini ya rakyat itu dapat pekerjaan gitu sih. Saya pikir itu hal Nah, yang gimana? paling penting. Apa yang harus disiapkan lagi oleh pemerintah? Karena untuk meningkatkan ekonomi nggak cuma dinaikkan gajinya aja, tetapi kalau memang lapangan kerjanya masih minim, artinya kan belum merata juga. Nah, apalagi yang harus dilakukan oleh pemerintah di tahun 2026? Ya sudah pasti investasi ya, karena itulah satu-satunya cara untuk bisa meningkatkan lapangan kerja. Karena dengan adanya investasi kita tahu seperti sekarang muncullah pabrik-pabrik baru seperti ada pabrik mobil BYD, ada Finvest yang sekali menyerap itu hampir ribuan karyawan. Saya pikir itu salah satu solusi. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ini secara general ke masyarakat dan juga ke dari segi sektor energi dan mineral, sebesar apa potensi kita untuk menerima lebih banyak lagi investor dari segi Mas Hendra dulu? Iya, tentu kalau bicara investasi masalahnya kan masalah klasik ya, soal bagaimana masalah perizinannya, masalah apa namanya di lapangannya terhadap ada terjadi percepatan investasi gitu lah. Saya pikir itulah masalah klasik yang memang harus segera dibenahi di tahun depan gitu, karena kita sangat butuh sekali lapangan kerja gitu, dan memang kuncinya adalah investasi. Investasi. Kalau dari Mas sendiri, bagaimana investasi bisa masuk ke sektor energi dan minerba kita? Ya, sama kayak Mas Gonggong. Kalau untuk sektor migas saja contohnya, ada beberapa aturan yang kemudian menghambat investasi ya, karena adanya perubahan-perubahan aturan itu kan. Ya mungkin sekarang pemerintah juga sedang menggodok beberapa aturan yang memudahkan investasi untuk masuk gitu. Oke, apakah saya sebutnya labilnya hukum kita, lalu birokrasi kita yang juga masih cukup rumit gitu ya, bisa diperbaiki dengan instan di tahun 2026? Ya, saya Sulit pikir ya? itu harus ya, mau tidak mau. Mau Karena tidak mau, oke. kalau kita ibarat pesimis ya, saya pikir bahaya juga, karena ini menyangkut masalah jutaan orang masih pada nganggur dan ada beberapa PHK baru. Kalau seandainya investasi itu tidak dimaksimalin dan tidak menciptakan lapangan kerja baru, saya pikir tahun depan sebuah warning yang bahaya gitu loh. Tapi sekarang gimana caranya investor bisa merasa yakin gitu kalau misalkan setiap ada demo buruh tuh selalu terjadi tiap tahun, dan formula penghitungan upah itu selalu berubah-ubah, dan formula yang sekarang ini kan terhitung formula baru di tahun 2025. Iya, Gimana akhirnya betul, investor betul. bisa yakin gitu? Kalau Mas Hendra mau menikahi saya, kan saya harus memiliki perhitungan yang pasti gitu. Tapi kalau perhitungannya Kang Hendra berubah-berubah tiap tahun, saya juga berpikir gitu kan. Ya, kalau kita lihat PP 49 terkait dengan pengumuman yang terbaru ini, memang ada semangat untuk memberikan kepastian sih. Dalam arti ada rumusan yang harusnya baku ya, artinya pengusaha pun atau investor sudah bisa menghitung berapa tahun ke depan berapa pengeluaran yang untuk buat para pekerja itu. Cuma saya pikir di sinilah memang butuh tetap pengusaha dan buruh itu harus tetap dialog gitu. Karena memang kita punya rumus, tapi kalau seandainya tidak terjadi komunikasi dialog, akhirnya nanti harapan kepastian itu justru malah tidak ada gitu. Dan saya mau melihat, kalau dari Minerba ini kan sudah mulai banyak juga nih peraturan-peraturan yang sudah mulai dirilis di tahun 2026. Nah, apakah peraturan itu akan memudahkan kita ke depannya, atau mungkin akan terjadi gejolak dulu nih, apalagi karena ada bea keluar yang mulai ditahan di batubara dan segala macamnya gitu kan. Apakah ini akan menarik untuk berinvestasi dalam negeri? Ya seharusnya sih harus menarik gitu ya, karena untuk mendukung investasi dalam negeri kan.
Cuma kita lihat ke depannya seperti apa. Kalau dilihat dari sektor migas misalnya, pemerintah sudah berusaha mengubah yang tadinya untuk sektor migas hanya pakai kontrak production sharing kontrak yang pakai gross split, sekarang kontraktor-kontrak kerjasama bisa pakai cost recovery lagi. Itu ada 2 pilihan sehingga investor juga bisa berhak memilih mana yang tepat untuk investasi masuk gitu. Oke, nah sekarang kita bahas deh, kira-kira di tahun 2026 secara garis besar apa yang kemungkinan sudah terbaca nih akan terjadi dari perspektif Kang Hendra dulu. Ya memang dalam konteks kenaikan upah ini ya pasti memang pengusaha tentu akan menjadi tambahan baru bagi biaya produksi mereka. Tapi saya pikir itu akan bisa dikonversi dengan misalnya dari pekerja itu bisa lebih produktif lagi gitu dengan misalnya kita tahu persaingan kita di ASEAN itu cukup kompetitif ya, gimana Vietnam itu sangat kuat dalam kompetisi antar buruh gitu. Saya pikir ini para pekerja pun juga bisa menunjukkan juga bahwa di tengah kenaikan upah yang sudah terjadi, ya mereka juga harus menunjukkan juga produktivitas juga gitu. Dan pengusaha pun tentu juga harus fair juga bahwa misalnya UMP itu tidak hanya merujuk sebagai sebuah batas minimum untuk semua pekerja, harusnya fair juga kalau seandainya memang dia sudah bukan lajang lagi, jangan dikasih UMP dong, harusnya gajinya lebih tinggi lagi. Ya gitu. harusnya ada komunikasi ya. Iya. Nah sekarang di tahun 2025 Mas, itu banyak sekali praktik illegal mining. Nah gimana nih menyiasati ini di tahun 2026 agar tidak terjadi lagi? Intinya apa? Biar kita kan nggak kecolongan terus Ya, gitu betul. kan. Tapi itu juga jadi fokus redaksi CNBC sih untuk pemerintah kan lagi galak-galaknya tuh menyelesaikan praktik tambang ilegal. Nah dari situ juga kita tahu kan ternyata salah satu contohnya aja misalkan di timah. Ternyata di timah itu ada kandungan logam tanah jarang kan. Yang selama ini kita nggak tahu ketika diekspor ternyata itu ada kandungannya gitu. Nah, Dan itu bernilai lebih mahal dari timah lebih mahal sendiri. dari timah sendiri kan, karena kebutuhan untuk masa depan ternyata ada juga di logam tanah jarang gitu. Nah untuk tahun 2026 ya CNBC sih pasti akan terus fokus terhadap pemberitaan praktik tambang ilegal ya. Ya semoga aja pemerintah konsisten untuk memberantas itu gitu. Itu juga kan jadi salah satu stimulus investor bisa masuk juga ke pertambangan Indonesia. Biar Tapi kalau aman gitu kan. dilihat tahun ini apakah yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik atau sebenarnya masih ada, takut-takut juga nih gue mau memberantas gitu kan. Masih ada ragunya nggak sih? Kalau yang kita lihat sih masih di kulitnya aja mungkin ya. Oh belum sampai akar. Belum sampai akar. Kenapa nggak bisa sampai akar? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Mungkin ada perang bintang ya. Apa perlu perang bentang. Takut ini ya yang tahu-tahu aja ini ya. Oke, nah apakah fenomena demo buruh ini masih bisa terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang? Iya, bila mengacu dari tahun-tahun sebelumnya ya saya pikir sangat mungkin saja. Cuma saya pikir dengan Karena ketidakpuasan tuh akan selalu ada sebenarnya. Ya. Cuma dengan peraturan PP yang terbaru ini saya harap sih sudah rumusan yang baku ya, gitu. Setidaknya buruh pun sudah bisa menghitung, oh dengan ekonomi sekian, inflasi sekian, akan muncul angka sekian gitu. Walaupun pasti akan terjadi kontroversi selalu ada. Cuma saya pikir ini ibaratnya buat tahapan berikutnya yang lebih baik lah, karena memang hampir 10 tahun terakhir ini masalah upah di Indonesia tuh relatif cenderung kontroversi terus ya. Saya pikir dengan adanya rumusan yang baru ini harapannya bisa lebih baik lah gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kang Hendra dan Pratama. Mas Tama atas waktunya untuk Editor's View CNBC Indonesia. Tentunya kita berharap semoga ekonomi Indonesia di tahun 2026 semakin baik dan isu-isunya juga semakin positif. Terima kasih.